Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PPATK lebih detail dalam memberi informasi terkait temuan dugaan kejanggalan harta kekayaan milik ASN Kemenkyu. Mengapa terkesan Kemenkyu sulit membuka data keuangan milik pegawainya sendiri? Untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan peneliti Indonesia Corruption Watch, ada Kurnia Ramadana. Selamat sore, Mas Kurnia. Selamat sore, Mas. Oke, Mas Kurnia, faktor apa menurut Anda yang membuat Menkyu terkesan sulit membuka data keuangan dari anak buahnya sendiri? Ya, kalau kita mengacu pada pemberitaan terkini, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan sudah ratusan kali mengirimkan laporan kepada Kementerian Keuangan. Sebenarnya ada instrumen yang bisa digunakan seandainya itu dilakukan secara tepat. Apa itu? Yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Selama ini banyak yang salah kaprah di tingkat pejabat publik di Indonesia. Mereka mengartikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara terbatas pada konteks patuh atau tidak patuh, yang mana itu berbicara pada pembagian termin waktu setiap tahun harus melaporkan kepada KPK. Namun ada aspek yang kedua, yaitu apakah harta kekayaan di dalam LHKPN itu telah dilaporkan secara jujur atau tidak. Sehingga kalau saya masuk pada pertanyaan tadi, harus dibuat indikator di internal setiap instansi negara, tidak hanya Kementerian Keuangan. Misalnya, setiap ada rekening atau harta kekayaan pegawai di instansi terkait, setiap tahun ada naik misalnya 2 miliar rupiah, maka orang itu harus dipanggil, dimintai klarifikasi. Karena berdasarkan profil dengan gaji atau dengan usaha yang diketahui, itu ternyata tidak cukup segitu kenaikannya. Ketika itu berjalan mekanismenya, maka harta-harta yang terdeteksi atau yang janggal itu bisa dimintai pertanggungjawaban administratif. Karena kita bicara soal internal birokrasi, maka sanksi yang diberikan adalah administratif berupa pemberhentian dan lain sebagainya. Demikian. Oke. Mas Kurnia, KPK juga sempat menyatakan bahwa salah satu kendala dalam pengumpulan ataupun penulisan LHKPN itu karena tidak memberikan surat kuasa. Apakah ICW punya data juga hal itu juga yang terjadi di dalam lingkup Kementerian Keuangan? Logika sederhananya begini, kalau KPK memanggil Rafael atau pegawai Kementerian Keuangan lain hanya karena ada profil yang janggal atau kenaikan puluhan miliar, saya rasa masyarakat dapat mudah mengakses banyak sekali pejabat publik kita yang hartanya setiap tahun naik di atas 5 miliar rupiah, sedangkan gajinya hitungannya masih puluhan juta rupiah. Kenapa mereka tidak dipanggil juga oleh KPK? Di sini problemnya adalah problem regulasi. Regulasi dan penerapan regulasi itu sendiri. LHKPN yang diatur di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 masih memberikan sanksi yang ringan, bukan berupa pemidanaan, tapi administratif. Itu pun tidak pernah transparan dijatuhkan oleh pimpinan instansi negara. Poin yang kedua, yang sampai hari ini belum juga dilakukan oleh KPK, selama ini kalau masyarakat melihat pemberitaan, membaca berita, KPK itu kan hanya menyampaikan kuantitas pegawai yang tidak patuh LHKPN. Misalnya, di satu instansi negara baru 70% yang melaporkan LHKPN. Pertanyaannya, KPK bisa melakukan improvisasi terhadap peraturan perundang-undangan. KPK harusnya publikasikan nama-nama pejabat yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Sehingga masyarakat dapat memetakan yang mana pejabat yang melanggar hukum dan yang mana pejabat tidak melanggar hukum. Karena perintah LHKPN itu tertuang di dalam undang-undang, jadi siapapun yang tidak patuh, maka dia layak dikatakan melanggar hukum. Sembari itu kita bangun regulasi ke depan yang dapat memidana pejabat-pejabat yang memiliki harta kekayaan tidak wajar. Dan itu sudah diakomodir dalam konvensi internasional PBB melawan korupsi. Apa yang selama ini dikenal dengan istilah illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan tidak wajar. Dalam konteks ini saya rasa KPK kabarnya sudah melakukan penyelidikan, tentu kita harus menunggu bagaimana konstruksi hukum yang dibuat oleh KPK dalam konteks penyelidikan yang mudah-mudahan nanti naik ke tingkat penyidikan. Karena kalau mengacu pada
literatur hukum atau selama ini yang pernah dilakukan oleh KPK ketika menyangkut banyaknya harta kekayaan ditambah ada informasi transaksi mencurigakan dari PPATK dari semua jenis delik tindak pidana korupsi ada satu potensi yang kuat disangkakan kepada Rafael. Apa itu? Pasal 12B besar terkait dengan tindak pidana gratifikasi. Selain itu tentu ditambah jika nanti memang ditemukan ada tindak pidana pencucian uang. Dua regulasi itu sangat kuat sekali. Kenapa saya katakan sangat kuat? Karena dua aturan itu, kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ada pasal 3 dan pasal 4, mengakomodir mekanisme hukum yang disebut dengan pembalikan beban pembuktian atau istilah umumnya pembuktian terbalik. Jadi nanti terdakwa akan menjelaskan sebaliknya. Kalau tidak mampu menjelaskan, maka itu menjadi bukti penguat. Selain untuk merampas harta kekayaannya, juga untuk memperkuat kesalahan pribadi yang bersangkutan. Mas Kurnia, satu lagi mengenai kuantitas, saya harus kembali kepada kuantitas begitu ya. Penelusuran kemarin melalui konferensi pers Kemenq dan PPATK menyatakan ada 900-an ASN Kemenq yang diduga memiliki harta tak wajar. Apakah ICW memiliki data yang lain terkait dengan harta tak wajar ASN Kemenq ini? Kami belum menelusuri lebih lanjut, namun yang jelas kalau berkaca atau mendengar dari paparan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Keuangan, tentu kita menunggu bagaimana mekanisme uji sanksi administratif di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sekaligus ini membuka kotak Pandora, tidak hanya di Kementerian Keuangan, tentu nanti pasca Kementerian Keuangan kita akan melihat apakah praktik yang sama sebenarnya terjadi pada instansi lain, terutama untuk mengantisipasi ada peningkatan harta kekayaan tidak wajar. Jadi bukan justru selama ini ada yang salah kaprah. Selama ini disampaikan larangan hidup mewah, menunjukkan di media sosial, bukan itu poinnya. Tapi dari mana perolehan hartanya, itu yang dibuat regulasinya, ditindak secara administratif, di waktu yang sama juga ditindak secara hukum. Jadi jangan seolah-olah mengartikan yang keliru itu ketika diposting, kalau disembunyikan tidak apa-apa. Kan bukan itu cara berpikirnya. Tapi harta kekayaan yang sangat luar biasa besar, itu yang harus mampu dipertanggungjawabkan oleh seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil. Demikian. Baik, terima kasih. Kita akan nantikan juga realisasi dari bersih-bersih di Kemenq maupun juga ada mungkin terkait dengan kementerian lain ataupun instansi lain terkait dengan langkah ini. Terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW sudah bergabung bersama kami di Metro Hari. Terima kasih.